Shalom Bapak Ibu, hari ini Minggu 13 September 2020, kita akan membahas kitab Hagai sampai selesai. Temanya pundi yang berlubang. Hagai memulai pelayanannya sekitar 16 tahun setelah orang Yehuda kembali dari pembuangan ke tanah air. Pembangunan Bait Suci sudah 15 tahun tak terselesaikan karena rakyat di luar Yerusalem sibuk dengan rumahnya sendiri, sementara pekerjaan itu mendapat tantangan dari penduduk Samaria dari provinsi Efrat Barat ini. Sejak zaman Kores, Kambises II, dan akhirnya bahkan dilarang oleh Raja Artasasta Smertis. Maka Tuhan mengutus Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Edu untuk menggerakkan bangsa Israel melanjutkan pembuangan. Ketika mereka taat walaupun dilarang, Tuhan pun bertindak. Secara mendadak, Darius I menjadi raja Media Persia menggantikan raja sebelumnya. Dan Darius pertama justru mendukung bahkan memberi dana bagi pembangunan Bait Suci ini. Sungguh ajaib dan tak terduga. Itulah ringkasan dari kitab Hagai. Mari kita melihat sekarang paparan kitab Hagai lebih detail. Hagai pertama membahas tentang kedatangan Nabi Hagai untuk mendorong pembangunan kembali Bait Suci. Pada tanggal 1 bulan 6 tahun kedua pemerintahan Raja Darius atas Media Persia, itu berarti bulan Elul menurut penanggalan Yahudi. Kalau di dalam penanggalan Masehi itu berarti antara bulan Agustus, pertengahan Agustus sampai pertengahan September tahun 520 sebelum Masehi. Melalui Nabi Hagai, Tuhan berbicara kepada Zerubabel bin Sealtiel, gubernur Yehuda, dan Yosua anak Yosadak, imam agung. Rakyat selalu berkilah, belum waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Maka Tuhan berkata pada mereka, "Hai umatku, apakah sudah waktunya bagimu untuk tinggal dalam rumah yang kuat dan kokoh, sedangkan rumahku masih berupa puing-puing? Sekarang coba lihat keadaanmu. Kamu menabur benih banyak, namun panenmu sedikit. Ada makanan, tapi perutmu tak kenyang. Punya anggur, tapi hatimu tak puas. Punya pakaian, tapi badanmu tak hangat. Upah buruh tak cukup untuk hidup." Atau menggunakan sebuah peribahasa, disimpan dalam kendi yang berlubang. Tidak sadarkah kamu mengapa hal itu terjadi? Maka naiklah ke bukit, ambil kayu, lalu bangunlah rumahku. Maka aku akan berkenan dan menyatakan kemuliaanku di sana. Lihat keadaanmu sekali lagi. Hasil panenmu sedikit, yang dibawa pulang segera habis. Itu semua karena rumahku masih berupa puing-puing, akibat kamu cuma giat membangun rumahmu masing-masing. Setelah ditegur, Zerubabel dan Yosua serta seluruh umat Israel segera bergerak mentaati. Kemudian Tuhan berkata lagi bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Ingat, situasinya mereka dalam kondisi dilarang oleh Raja Artasasta. Mereka mulai bekerja sekitar 2 minggu, tanggal 24 bulan 6, 3 minggu ya dari seruan Hagai ini. Langsung mereka masuk ke Yerusalem dan mereka melakukan pembangunan. Pasal 2 menjelaskan Tuhan menyediakan segala kebutuhan. Pada tanggal 21 bulan 7 tahun itu juga artinya terpaut 1 bulan. Dari tanggal 24 bulan 6 menjadi tanggal 21 bulan 7. Tuhan berbicara lagi kepada mereka. Adakah di antara kamu yang masih ingat betapa megahnya rumahku ini dahulu? Sekarang bagaimana keadaannya menurut pendapatmu? Bukankah sama sekali tidak memuaskan? Namun janganlah putus asa, teruskanlah pekerjaan itu sebab aku akan tetap membantu kamu. Dalam waktu dekat aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Harta bangsa-bangsa akan dibawa kemari sehingga rumahku dipenuhi kekayaan mereka. Bukankah segala emas dan perak di dunia ini adalah milik Tuhan? Bait suci yang baru akan lebih megah daripada yang dahulu. Nubuat ini benar-benar terjadi. Raja Artasasta dibunuh oleh Darius I, dan Darius I setelah mencek arsip negara, ia memutuskan untuk mendukung dengan segala kekayaan kerajaan supaya bait suci ini dibangun dengan megah, tinggi 27 meter, lebar 27 meter.
Rupanya ketaatan mereka dilihat oleh Tuhan. Sesaat setelah mereka mulai membangun, kita tahu Tatnai, gubernur provinsi Efrat Barat, menulis surat kepada Raja Darius, dan Darius memberi kekayaan kerajaan untuk pembangunan itu. Dan kemudian kelak, di masa Raja Herodes pada zaman Tuhan Yesus, bait suci kedua ini direnovasi, diperluas, bahkan dindingnya dihias dengan berlapis emas dari kekayaan Romawi. Maka benarlah kekayaan bangsa-bangsa dari Media Persia dan Romawi dipakai untuk memenuhi bait suci Tuhan supaya ada kemuliaan Tuhan di sana. Pada tanggal 24 bulan 9 tahun itu Tuhan berbicara lagi. Artinya sekitar 2 bulan setelah nubuatan Hagai yang tadi. Jika daging yang kudus yang telah dipersembahkan kepada Tuhan menyentuh makanan apa saja, apakah makanan itu ikut menjadi kudus? Para imam menjawab, enggak. Karena kudus berjumpa dengan yang najis, yang terjadi adalah menjadi najis. Apakah jika ada orang yang menjadi najis kemudian menyentuh makanan apa saja, makanan itu ikut menjadi najis? Para imam mengatakan, ya, najis ketemu yang netral ikut menjadi najis. Peraturan ini berlaku juga bagi segala sesuatu yang dihasilkan umat. Jika umat najis, maka persembahan di mezbah pun menjadi najis. Itu sebabnya sebelum rumahku diperbaiki, kata Tuhan, bukankah panen yang seharusnya dapat 200 kilo, gandum hanya mendapatkan 100 kilo, harusnya membuat anggur bisa mencedok 100 liter dari tong, namun hanya dapat 40 liter? Namun perhatikanlah, mulai saat fondasi bait suci engkau letakkan hari ini, artinya tanggal 24 bulan 9, maka Tuhan akan memberkati kamu. Semua benih gandum akan ditanam dan menghasilkan. Semua pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, semuanya akan berbuah. Bahkan tak lama lagi langit dan bumi akan digoncangkan dan bangsa-bangsa akan roboh, dan Zerubabel dipilih Tuhan menjadi cincin meterai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nubuatan ini tentu berkenaan dengan jatuhnya bangsa-bangsa, lalu kemudian munculnya Sang Mesias. Dan Zerubabel dipilih sebagai cincin meterai, lambang Tuhan memerintah, Tuhan bertata, Tuhan in charge atau campur tangan, menyatakan kedaulatan Tuhan. Kalau dibandingkan dengan kitab Zakaria 6 ayat 12, Anda akan mendapatkan bahwa Zerubabel juga diangkat Tuhan dengan istilah sebagai tunas. Ini mengingatkan tentang tunas Daud yang rupanya tercatat pada Matius pertama ayat 12-13, bahwa Mesias memang datang dari keturunan Zerubabel bin Sealtiel ini. Segala nubuatan Tuhan tergenapi. Haleluya. Dan kita mendapatkan ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam segala perkara, maka kita akan melihat berkat dan pembelaan Tuhan. Tuhan yang mendukung, membukakan akan tingkap langit supaya segala pekerjaan kita menjadi berhasil. Namun jika kita melalaikan rumah Tuhan, tidak memberi dukungan apa yang dibutuhkan, yang terjadi adalah segala penghasilan kita justru tidak menjadi maksimal. Ya, harusnya dapat 100 kilo bercocok tanam, hanya dapat harusnya dapat 200 kilo, hanya dapat 100 kilo, harusnya dapat 100 liter, hanya mendapat 40 liter. Punya makanan tidak menjadi kenyang, punya pakaian tidak menjadi hangat. Artinya apa? Artinya semua yang kita dapatkan hanya seperti dimasukkan dalam pundi yang berlubang, bocor. Masuk, banyak yang keluar. Masuk, tidak menghasilkan hasil. Bahkan yang masuk pun berkurang atau sangat kurang daripada yang seharusnya. Saudara, maka kebenaran hari ini biar kiranya berbicara kepada kita, untuk kita melihat keadaan kita, untuk kita menyadari keadaan kita, untuk kita melihat apakah yang telah kita perbuat untuk Tuhan seimbang dengan apa yang kita perbuat untuk kehidupan kita sendiri. Mari kita berdoa. Kalau Engkau tidak hitung-hitungan dalam melakukan yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan, maka ajar kami juga boleh memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan. Memprioritaskan akan pekerjaan Tuhan.
menolong, membantu, mendukung akan perkara-perkara bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memprioritaskan Engkau, Engkau pun juga tidak sayang untuk menyatakan berkat-Mu bagi kami. Kami ingin melihat akan keadaan kami. Jika penghasilan kami tidak sebagaimana seharusnya, atau jika penghasilan kami sudah banyak berlubang, apa yang kami dapatkan banyak bocornya. Mungkin waktunya kami untuk mengintrospeksi diri dan memprioritaskan di tempat yang tepat. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan upah bagi kami yang memprioritaskan Engkau. Haleluya. Amin.